nggak gampang. Ibu-ibu kalau nggak percaya coba deh. Mundur, ya, luar biasa. Belum lagi panas dan lain sebagainya. Dan letih gitu. Makanya rata-rata petani itu berkah. Berkahnya di mana? Berkahnya mereka yang berusaha dengan keluh keringat mereka. Nah, orang yang sadar terhadap hakikat betapa sulitnya buat beras, maka dia muncul kesyukuran, alhamdulillah ya Allah masih bisa makan. Makanya at-ta'amul ladzis. Dimanapun kita makan, pada hakikatnya semua di tenggorokan ini. Tapi kalau hati kita lagi senang, Masya Allah. Saya sering nyebut begini deh. Saya mau makan, tapi istri saya ngasih makannya itu sambil lempar piring. Tang! Ambil gitu. Lalu kemudian matanya melotot, alisnya naik ke atas. Sekarang saya mau tanya, yang mau dimakan ikan gurami, enak nggak ikan gurami itu? Emang ibu ngalami semua ya anak kayaknya? Kan nggak ada enaknya. Sebab kenapa? Karena mohon maaf lahir dan batin. Karena yang apa sih namanya? Yang disiapkan itu hati kita udah nolak gitu. Sama dengan saya misalnya datang ke kampung jauh-jauh, jumpa dengan orang di sana, lalu disiapin makan, ya biasalah namanya di kampung ubi rebus, ya kan? Lalu kemudian pisang rebus dan lain sebagainya. Diambilkanlah air dari pancuran, setelah itu direbusnya, dihidangkan kepada kita sambil ngomong, Pak mohon maaf, cuma ini yang ada, namanya di kampung. Itu Pak, Masya Allah, nikmatnya saya makan itu, waduh, itu gak ketulungan. Sampai kemudian tangannya dijilatin, saking nikmatnya gitu loh. Jadi at-ta'amul ladzis harus kita ciptakan dalam segala keadaan. Makanya saya sering mengatakan, bahagialah dalam segala keadaan, jangan menunggu keadaan baru bahagia. Saya ulang, bahagialah dalam segala keadaan, jangan menunggu keadaan baru kita bahagia. Artinya apa? Kaya, miskin, senang, pokoknya bahagia aja. Toh pada akhirnya Bapak Ibu, tidak ada kesedihan yang berkekalan. Tidak ada kesedihan yang berkekalan. Semua hidup ini bak roda. Hari ini kita senang, besok sedih. Besoknya sedih, senang lagi. Ya kan? Makanya orang pun gak ada yang tua. Tua. Halo? Tua. Ya jangan nengok saya lah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, nggak ada yang muda. Saya masih ingat dulu pertama ke Pekanbaru berapa coba umur? 21 kalau nggak salah. Perasaan dulu itu udah gimana gitu. Ternyata perjalanan kita nggak tahu. Nggak ada hidup itu yang gitu aja, nggak ada. Makanya Ibu nggak usah heran. Berkaca tiap hari pasti berubah. Artinya hidup kita ini nggak ada yang tua terus atau muda terus atau anak-anak terus. Pada akhirnya naik begitu. Makanya anak-anak naik kepada remaja ke dewasa ke tua, setelah tua kakek, setelah kakek ya mati, nggak ada lagi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka kehidupan kita ini ya sudah kita nikmati, ya kita jalani, mudah-mudahan semuanya kita bisa bahagia. Amin. Makanya Bapak Ibu ciptakan, jangan segala dikit aja gitu bikin hati kita rusak. Kayak misalnya mix storing kayak gini, entah kenapa ngomong dari tadi dah slow, tetap aja bahagia. Kalau saya terganggu dengan ini, akhirnya saya nggak fokus ceramah, happy saja. Mau gimana lagi? Kebetulan takdirnya hari ini lagi storing. Apakah tiap malam storing? Tidak. Kebetulan aja pas saya lagi ceramah, mungkin tak kelaparan, ya kan, storing dia nyambung. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Tapi intinya yang saya sampaikan tadi, bahwa bahagialah dalam segala keadaan. Jangan menunggu keadaan baru kemudian kita bahagia. Kalau kita udah bisa bahagia dalam segala keadaan, nikmat. Ya coba bayangin, punya anak, nikmat. Sebab kenapa? Bahagia. Banyak orang yang kepingin punya anak, nggak ada anak. Bahagia kita punya rumah, tempat tidur. Banyak orang Bapak Ibu nggak bisa tidur. Bahagia kita punya jam, tapi kan Ustaz harganya murah.
Semua jam itu sama 24 jam. Kalau ada harga jam mahal 10 juta, tapi kemudian 25 jam, orang nggak bakalan mau beli. Yang mau beli tetap yang 24 jam. Makanya sering dikatakan, Anda yang punya jam mahal, jangan bangga. Kadang-kadang jam kita mahal, tapi waktu kita tidak ada. Belum berarti kita yang tidur di hotel yang mewah, empuk, lalu kemudian nyaman. Ada kok kawan saya tidur di atas tanah. Ngorok pak. Waktu ngorok itu mimpi. Ya Allah, jalan-jalan ke Amsterdam. Lalu kemudian pulang, tenggelam di tengah laut sambil sambil berenang-berenang. Lalu kemudian terbangun, rupanya udah netes gini. Apa ibu yang Allah muliakan, tapi itu yang tidur di hotel, ya. Lalu kemudian pakai spring bed mewah. Ternyata mimpinya apa coba? Dikejar-kejar gundurwo, dikejar-kejar pocong. Akhirnya nggak tenang sampai jatuh berulang kali, ya kan? Allah itu maha kaya Bapak Ibu. Maka sering saya bilang, bahagialah dalam segala keadaan. Jangan menunggu keadaan baru kemudian kita bahagia. At-ta'amul ladhis. Nikmati semua makanan yang Allah berikan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa waladus saleh. Apa ini? Anak yang saleh. Jadi puncak kenikmatan punya anak adalah saat anak kita bisa jadi anak yang soleh dan soleha. Lalu bagaimana caranya agar anak kita soleh dan solehah? Maka Bapak Ibu prosesnya panjang. Tentu anak ya kalau bisa dipondokkan atau setidaknya ada basic agama. Anak tuh pingin soleh dan solehah, ngaji aja ikro nggak tuntas, gimana mau jadi anak soleh? Maka bapak mohon maaf lahir batin, bapak dan ibu-ibu, kalau pingin jadi anak soleh dan solehah, untuk orang tua kita masing-masing yang belum pandai ngaji, belajar. Ini ada Ustadz Mawardi, ya kan? Ada Ustadz Imam kita, belajar sama mereka. Datang ke rumahnya, bawa roti, bawa martabak, bawa pokoknya segala macam lah dibawain ya. Kalau misalnya belum nikah ustadznya bawakan anak gadis gitu ya kan, bawakan janda gitu. Nah, Ustadz mohon maaf mau belajar gitu. Nggak artinya Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita ini kesempatan belajar itu sekarang gitu loh, supaya terwujud anak yang soleh yang bisa mendoakan orang tua. Kan kata Nabi apa coba? Idza matal insan in qata amaluhu. Kalau kita meninggal dunia kan ada 3 yang kemudian masih mengalir kan gitu ya. Semua udah terputus. Bisnis terputus, perusahaan terputus, nama rumah terputus. Illa min salas, kecuali 3. Apa yang 3 itu? Pertama, ya waladin soleh yada'ulah. Seorang anak yang soleh yang mendoakan, atau ilmun yuntafa'u bi au sadaqatin jariyah. Setidaknya kita dapat 3 pilihan. Dari 3 pilihan ini pilihlah. Pertama anak yang soleh. Yang kedua ilmu yang diajarkan dan manfaat. Yang ketiga sedekah yang manfaat. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, dari 3 ini silakan dipilih yang mana. Anak soleh nggak ada. Lalu apa yang kita lakukan? Punya ilmu, manfaatin. Itu nggak ada. Apa yang kita lakukan? Sedekahin. Kalau udah bisa ini yang kita lakukan, ya alhamdulillah, nikmat sudahlah hidup kita. Makanya kalau Bapak Ibu sudah investasi 3 ini, pertama punya anak soleh, kedua punya ilmu manfaat pula, yang ketiga punya sedekah, dan masya Allah sudah di mana-mana. Minta doa lah sama Allah, ya Allah udahlah matiin aja, udah ada 3 kok gitu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi waladus soleh, ini anak yang soleh, ini penting, masya Allah. Anak-anak zaman sekarang ya Allah, ada anak skater, ada anak lato-lato. Apalagi kemarin lagi musim lato-lato, orang lagi takbir Allahu Akbar, tek. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tek. Bukan amin, tek dia. Anak lato-lato. Ya kan, anak skater, anak Mobile Legend. Di mana-mana orang udah sibuk HP ke HP. Mau makan megang HP, mau tidur megang, bangun tidur megang, kamar mandi megang,
healing pegang, ke mall pegang HP. Bahkan mohon maaf ke kamar mandi BAB sambil main HP. Emang Anda nggak punya otak? Suka hatinya dia. Memang nggak bisa dilarang, dibilangin. Main HP terus. Gimana nggak main HP terus? Maknya juga mohon maaf posting. Mau makan sama suaminya di pecel lele, foto maknya sama suaminya. Senyum beb, maksudnya bebek kan? Senyum beb. Nggak ada macam tuh. Oh, berarti ibu termasuk garis yang kurang bahagia. Foto, makan bakso, foto.